Kita sampai di Quran surat Al-Hajj ayat ke-24. Wa hudu ila thayyibi minal qawli, dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik. Kalau kalimatnya adalah ucapan-ucapan yang baik, ya ini yang disebut mau'izatul hasanah. Wa hudu ila siratil hamid, dan diberi petunjuk pula kepada jalan Allah yang terpuji. Jadi memang para rasul itu hanya diperintahkan untuk menyampaikan yang baik saja. Ya. Artinya yang baik itu baik ancaman siksa maupun iming-iming surga. Itu ya memang hal-hal yang fungsinya hanya untuk kebaikan manusia. Jadi kalaupun manusia misalnya memilih jalan kiri atau jalan kanan, ya memang itu benar-benar untuk kepentingan manusia sendiri. Wa hudu ila siratil hamid, artinya ya, dan Allah memberi petunjuk jalan kepada Tuhan atau Allah yang maha terpuji. Kalau manusia merasa bahwa hidupnya ingin selamat, itu tidak ada pilihan lain kecuali ya taat sama Allah gitu loh. Cuma kan kadang manusia itu banyak yang secara tidak sadar itu tidak mau diselamatkan. Mereka memang tidak terang-terangan tidak mau diselamatkan gitu ya, tetapi dengan tidak mau mendengar, menutup telinga dan mata hatinya terhadap kebaikan, ajaran kebenaran, ajaran kepada keselamatan, mereka enggan untuk mengikuti anjuran-anjuran fastabiqul khairat. Itu yang bikin semua kemudian manusia itu sebenarnya secara tidak sadar sedang menolak diselamatkan. Misalnya ya di ayat yang 25 ini. Innal ladzina kafaru wa yasudduna 'an sabilillahi wal masjidil harami alladzi ja'alnahu lin-nasi sawa'anil 'akifu fihi wal bad. Tunggu orang-orang kafir yang menghalangi manusia dari jalan Allah dan dari Masjidil Haram yang telah kami jadikan terbuka untuk semua manusia, baik yang bermukim di sana maupun yang datang dari luar. Nah, kalau kalimatnya orang-orang kafir yang menghalangi, loh, mereka itu tidak merasa menghalangi loh ya. Kok menghalangi gimana? Wong kami ini sudah menjadi pihak yang berwenang, berhak merawat Ka'bah ini sejak sebelum datangnya agamanya Muhammad kok. Gitu kan? Dan memang faktanya begitu toh. Faktanya loh, Abu Jahal, Abu Lahab, dan konco-konconya itu sudah merawat Ka'bah sebelum datangnya agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Faktanya begitu toh. Jadi Abu Jahal, Abu Lahab, dan CS itu adalah keturunan Abdul Muthalib, Bani Hashim, yang bersama dengan beberapa suku lain itu merawat Ka'bah. Bahkan sebelum Rasulullah Muhammad SAW lahir.
Nah, meskipun ritual mereka itu kemudian disalahkan oleh Islam, tapi dalam pandangan mereka loh, kamu kok berani-beraninya nyalahkan, wong ini ritual sudah menjadi tradisi ribuan tahun kok. Lalu kemudian ketika Islam datang, kemudian membawa ritual yang berbeda dari haji yang mereka pahami. Kemudian tentu sebagai orang yang berwenang sebelum datangnya agama baru, ya nolak lah. Misalnya gini ya, zaman ini punya masjid atau punya musola, tempat ibadah lah. Dan sudah ada tata cara ibadahnya, tata di situ, ya kan? Sampean menjadi pengurusnya, sampean menjadi orang yang bertanggung jawab di situ. Lalu ujuk-ujuk ada pendatang baru, membawa aturan agama baru, kemudian mengatur-ngatur agar caranya diubah. Gitu. Lalu kira-kira sama gimana? Kira-kira. Jadi begitu sampean ada orang baru lalu merawat dengan seksama, kemudian ujuk-ujuk ada orang baru ingin merubah tata cara ibadah sampean, mencegah nggak kira-kira zaman? Zaman kira-kira melarang nggak orang baru itu bikin ritual yang berbeda dari ritual yang sudah sama jalankan di musola atau ibadah sampean itu? Eh? Melawan, Gus. Lah, kenapa melawan, Pak Jo? Ya karena menyalahi sesuatu yang sudah berjalan saat ini dan baik kan ngeten, Guys. Nah, orang yang datang itu kira-kira saman persilahkan atau saman halangi? Orang yang datang Kita halangin, Guys. dihalangi. Nah, Iya. kira-kira sama menghalangi itu secara logika gitu bener enggak? Secara logika benar, karena kita meyakini bahwa apa yang dilakukan ini adalah juga suatu kebenaran. Oke, jadi kalau misalnya ada pengadilan gitu ya, lalu tuntutan satu adalah orang yang pendatang yang membawa aturan baru, yang dia tidak berhak sebenarnya di situ karena sudah ada pengurusnya, sudah ada ininya. Lalu satunya melarang, jangan kamu gimana kok gini. Akhirnya mereka ke pengadilan misalnya untuk menyelesaikan persoalan konflik itu. Kira-kira yang harusnya dimenangkan oleh pengadilan si pendatang atau si pemukim? Harusnya nih. Kalau kondisi itu kayaknya yang bermukim, Des. Nah, innalladzina kafaru wa yasudduna an sabilillahi wal masjidil haram. Orang-orang yang menghalangi itu orang untuk bertawaf berhaji di Masjidil Haram itu orang kafir. Nah, jadi hanya karena dia mempertahankan tradisi lama, sesuatu yang kalau misalnya tadi di sisi pengadilan dia menang, dia digolongkan sebagai orang kafir. Jadi pemahamannya kita begitu. Betapa sebenarnya kalau logika manusia biasa, si Abu Jahal, Abu Lahab itu ya benar, kan gitu. Tapi kan kebenaran itu tidak bisa hanya mengikuti logika manusia. Gitu loh. Saya pengen dengar pendapatnya Pak Yayan ini. Mana Pak Yayan ini? Pak Yayan monitor?
Halo Pak Yayan. Gimana menurut Pak Yayan kalau kondisinya kayak gini, Pak Yayan? Ada satu masyarakat yang sudah melakukan sebuah tradisi atau peribadatan sekian ribu tahun, lalu kemudian ada seseorang yang dengan membawa aturan baru mengaku sebagai nabi, membawa agama baru, lalu punya pengikut, lalu berusaha untuk melakukan ritual atau peribadatan di tempat yang sampean atau di tempat yang masyarakat itu sudah rawat sekian lama, tapi dengan cara dan aturan yang berbeda. Lalu mereka berkonflik, kira-kira yang benar di depan pengadilan gitu, yang diputus benar itu yang mana kira-kira? Ayo, monggo siapa yang mau berpendapat? Ayo Pak Yayan dan semua teman-teman dulur-dulur yang ada di sini, silakan berpendapat. Kira-kira kalau begitu bagaimana? Nggak berpendapat, Gus. Kenapa Pak Yayan? Memang fakta sejarahnya begitu, Pak Yayan. Kalimat di sini saya ingin menegaskan ini loh ya, dan seluruh dulur-dulur semua ya. Nanti silakan berpendapat juga ya. Semuanya yang lain juga. Kalimat wayasudduna an sabilillah, dan mereka menghalang-halangi dari jalan Allah. Itu kan sebenarnya kalau dari sudut pandangnya Abu Jahal dan Abu Lahab, itu kan tidak menghalang-halangi jalan Allah, tapi menegakkan warisan leluhur, warisan adigungnya nenek moyang. Begitu loh, luhur banget itu. Tapi di mata Allah mereka adalah orang-orang yang menghalangi dari jalan Allah. Wal Masjidil Haram alladzi ja'alnahu linnasi, yang sebenarnya kami jadikan terbuka untuk umum gitu, baik yang akifi sawaan, baik sama akifu bagi yang bermukim fihi wal badi, dan yang berkunjung di dalamnya. Nah, ini kan sebenarnya menjadi tolak ukur ya masjid-masjid itu. Kalau ketika misalnya sekarang kan ada perbedaan fikih ya, antara misalnya yang kunut sama yang enggak kunut, yang basmalah dikeraskan sama basmalah disirkan, kan gitu. Antara yang kalau habis salam langsung minggat lari entah kemana itu, sama orang yang habis salam masih wiritan, kan macam-macam ya. Nah, seringkali kita kemudian sudah antipati terhadap orang yang berbeda fikih ya. Kalau berbeda sholat jelas kita melarang ya. Misalnya sholatnya satu, dia mau sholat satu rombongan tapi menghadap ke timur ya, jelas kita tegur lah. Atau sholat tapi dia sambil salto gitu. Ya kita jelas tegur lah. Tapi hal-hal yang masih sifatnya ikhtilaf, di mana Rasulullah juga pernah kunut, Rasulullah juga pernah enggak kunut, di mana Rasulullah misalnya didengar dan para sahabat itu tidak mengeraskan bacaan basmalahnya, tapi ada beberapa mazhab yang mengeraskan bacaannya. Itu kan hal-hal yang masih bisa tidak apa-apa lah. Nah, tetapi ketika itu ada masjid yang pendatang dengan cara yang berbeda dari orang yang akif atau bermukim, harusnya kan memakai dalil ini, bahwa Masjidil Haram itu terbuka untuk baik pendatang maupun yang mukim. Artinya yang mukim juga harusnya memberi hak kepada pendatang yang mungkin punya perbedaan sudut pandang fikih, asalkan tidak melanggar pokok-pokok dari ibadah, misalnya rukuknya ya tetap sama, sujudnya sama, rakaatnya sama, kiblatnya sama.
hanya mungkin bacaannya, caranya, Al-Fatihahnya dikeraskan bismillahnya, satunya dilirihkan. Itu kan Rasulullah pernah melakukan gitu. Nah, yang kayak gitu kan harusnya enggak apa-apa. Dibolehin. Kalau tidak dibolehin ya berarti apa bedanya dengan Abu Jahal, Abu Lahab ini yang melarang Nabi Muhammad SAW, dan kalau Nabi Muhammad SAW ini sudah malah jelas berbeda sekali. Begitu saja loh. Oleh Nabi masih diperintahkan untuk kamu harus memberi hak kepada kami. Nah, ini kan menjadi inti pokok dari perjanjian Hudaybiyah ya. Di mana akhirnya Rasulullah memang pada perjanjian Hudaybiyah itu tampak sekali seolah-olah kalah ya. Banyak ngalah lah. Tapi ada satu poin penting bahwa Rasulullah dan para sahabat akhirnya dibiarkan tidak diganggu ketika haji maupun umrah. Kalau dulunya kan diganggu. Ya, diganggu. Ya suduna ansabilillah ini. Tapi dengan perjanjian Hudaybiyah, kemenangan besar yang tidak disadari. Jadi itu intinya. Bagaimana orang-orang yang berhaji sebelum perjanjian Hudaybiyah itu dilarang, dihalang-halangi. Tapi dengan ditandatanganinya, disepakatinya perjanjian Hudaybiyah, ada sekian poin itu, hampir mayoritas poin itu merugikan Rasulullah dan sahabat. Bahkan banyak yang protes itu. Umar termasuk itu protes itu. Tapi ada satu hal yang diinginkan Rasulullah adalah dengan adanya ketika haji dan umrah, orang-orang dari Madinah tidak akan diganggu. Tapi hebatnya itu ya, setelah Rasulullah mendapatkan hak itu, ketika para pendatang dari Madinah di Mekah itu melaksanakan ibadah haji dan umrah tidak diganggu sama sekali. Nah, ini kan kemenangan yang awalnya tidak boleh sama sekali. Gitu. Nah, ternyata dengan interaksi itu malah justru banyak orang masuk Islam. Karena melihat akhlaknya umat Islam yang bersih, yang ini dan lain sebagainya. Orang tidak tahu strategi itu adalah strategi yang langsung Allah berikan. Ya. Wa may yurid fihi bil hadim bidzulmin nudhiquhu min adzabin alim. Kalau di sana disebutkan bahwa alladzi ja'alnahu lin-nasi sawa'anil 'aqifu fihi wal bad. Sebenarnya sama hak Masjid Haram itu diberikan itu untuk semua manusia, baik pendatang maupun yang mukim. Wa may yurid fihi bil hadi bidzulmin nudhiquhu min adzabin alim. Dan siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan secara zalim di jalannya, pasti kami akan berikan siksa yang pedih. Wa idh bawwa'na li Ibrahim makanal baiti alla tusyrik bi syai'a wa tahhir baiti lit-tha'ifina wal qa'imina war ruk'a'is sujud. Dan ingatlah ketika kami tempatkan Ibrahim di tempat Baitullah dengan mengatakan, janganlah engkau menyekutukan aku dengan apapun dan sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf dan orang yang beribadah dan orang yang rukuk dan sujud. Jadi Nabi Ibrahim itu datang ke sana, Ka'bah sudah ada ya. Ka'bah sudah didirikan oleh wallahu a'lam ya di masa Nabi Adam atau Nabi apa. Tapi yang jelas Ka'bah itu beberapa kali sudah pernah hancur ya dan dilakukan renovasi. Termasuk Nabi Ibrahim ketika bersama Nabi Ismail itu kan. Lalu di situ ada namanya Hijr Ismail dan sebagainya. Kemudian ada makom Ibrahim, itu bukan kok makamnya Nabi Ibrahim, tapi tempat Nabi Ibrahim dulu sholat, disebut musola. Nah, dulu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail termasuk juga merenovasi dari potongan-potongan batu yang disapu banjir itu,
didirikan kembali, ditata kembali. Dan Allah memang menempatkan Nabi Ibrahim untuk mengawali tempat itu menjadi tempat beribadah yang benar lagi setelah sekian lama terjadi penyimpangan. Dan memang selalu begitu. Dulu sudah pernah berdiri, lalu ketika Nabi Ibrahim belum ada, Ka'bah diselewengkan penggunaannya. Kemudian Nabi Ibrahim meluruskan. Tapi setelah Nabi Ibrahim lama wafat, Nabi Ismail Nawa wafat, lalu terjadi penyelewengan lagi. Nabi datang lagi. Sampai ya di masanya Nabi Musa, Nabi Isa. Di masanya Nabi Isa, memang Nabi Isa tidak di Mekah ya, beliau sudah ada di Palestina. Tapi apa yang terjadi di Mekah? Penyelewengan besar-besaran. Di mana Ka'bah kemudian dipenuhi dengan patung dan sebagainya. Lalu Rasulullah Muhammad SAW hadir untuk meluruskan kembali sebagaimana dulu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayat di sini sebutkan wa tahhir baiti lit-ta'ifina wal qa'imina waruka'is sujud. Pertama adalah apa? Allah tusyrik bi syai'an. Kamu jangan menyekutukan aku dengan aku. Berarti arca-arca yang ada di situ itu kan menyekutukan, harus dibersihkan. Nah, di masa Nabi Ibrahim sudah dibersihkan. Wa tahhir baiti lit-ta'ifin. Dan kata Allah, sucikanlah rumahku. Nah, kalimat rumahku ini juga menjadi dalil dulu ya, bahwa kalau Allah berfirman, Allah itu istawa alal arsh, bersemayam di arsh. Bersemayam itu nggak boleh kita katakan. Kalau misalnya Allah bersemayam di arsh, tapi rumahnya ada di Mekah. Nah, sebenarnya Rasulullah di mana? Allah di mana? Kan gitu. Kalau kita pahami letterlek secara tekstual saja, ya nggak bisa. Allah katanya di langit. Lah kok rumahnya di bumi? Lah masa Allah riwah-riwi? Nah, kan jadi malah menyekutukan Allah. Jadi Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak menyerupai apapun. Jadi baik dalam tempat maupun ruang waktunya. Jadi jangan terkecoh ya bahwa Allah di atas langit sana. Lah kalau ini Allah berfirman, Haiti berarti rumah. Kalau Ka'bah itu rumahnya Allah, berarti Allah di situ, kan enggak gitu. Jadi baiti itu artinya apa? Representasi dari di mana kita bersujud kepada Allah. Makanya masjid-masjid Allah dimanapun juga disebut sebagai rumahnya Allah. Itu loh. Nah, ini menguatkan pemahaman bahwa Allah itu Maha Esa, tapi meliputi jagat raya. Allah di langit dan di bumi bukan berarti kemudian Allah banyak. Tetapi Allah Maha Besar meliputi zatnya semesta alam ini. Tidak ada ruangan kosong. Itu yang diajarkan Pak Guru Mokhtar untuk kita merasakan hadirnya Allah itu seperti kan dalam ayat begitu ya. Jadi bukan menyamakan Allah dengan air. Tetapi logika, analogi yang paling sederhana yang bisa ditangkap itu bahwa Allah menggenangi seluruh semesta ini, tidak hanya di satu tempat. Diperintahkan untuk mensucikan, diperintahkan untuk bersolat di atasnya, diperintahkan untuk rukuk dan sujud. Wa adzin dan serulah finnasi kepada manusia bil haji, kepada haji yang ya'tuka akan datang kepadamu. Di sini. Ya. Kemudian niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dengan mengendarai unta yang kurus, mereka akan datang dari segenap penjuru yang jauh. Saat itu ya kayak misalnya waktu masa-masa kelahiran Rasulullah Muhammad SAW sampai ada pasukan gajah. Itu kan dari negeri Afrika ya. Sebenarnya sebelum Islam yang dibawa Rasulullah datang, itu ritual haji itu sudah ada. Dan memang datang dari segala penjuru betul. Gitu ya. Dari Afrika, maka Raja Abraha itu sebenarnya menyerang Ka'bah itu kan karena iri. Karena dia mendirikan kuil persembahan juga tapi sepi gitu loh. Orang masih saja datang ke Ka'bah. Padahal Ka'bah itu kan sebenarnya bangunannya sederhana banget. Ya. Hanya batu yang persegi 4. Tetapi waktu itu Raja Abraha itu bikin kuil yang sangat mewah dengan macam-macam lah. Mulai dari hospitality-nya juga ditingkatkan, semua yang mau ke sana akan dapat pelayanan luar biasa. Tapi ternyata orang-orang dari segala penjuru itu masih lebih memilih kepada
Ka'bah, dan itu yang bikin marah Ka'bah sehingga ingin menghancurkan Ka'bah karena iri, karena marah. Karena dia sudah bikin kuil bagus, indah, berlapiskan emas, tapi kok orang malah milih batu itu loh. Gitu ya. Nah, maka setelah Rasulullah hadir, kemudian Ka'bah juga secara penuh dikuasai umat Islam, Allah juga janji di sini bahwa nanti manusia akan wa'adzim bil finnasi bil haji tu karijalan wa ala kulli dhamir yatina min kulli fajjin amik. Mereka akan datang dari segala penjuru, ada yang dengan jalan kaki, ada yang dengan apa? Beronta dan lain sebagainya. Ya, ini menunjukkan bahwa nanti akan banyak sekali. Jadi asbabun nuzul dari ayat 22 sampai 25 diriwayatkan bahwa Ibnu Hatim dari Ibnu Abbas, dia berkata Rasulullah SAW pernah mengutus Abdullah bin Anis bersama dua orang laki-laki, yang salah satunya adalah berasal dari kaum Muhajirin dan yang lainnya dari kaum Ansor, jadi gabungannya. Mereka kemudian saling berbangga dengan nasab dan keturunan masing-masing. Seketika itu Abdullah bin Anis marah dan membunuh laki-laki Ansor itu. Dia kemudian murtad dan lari ke Mekah. Nah, ayat ini pun turun mengenai dia. Jadi tentang orang-orang yang naudzubillah min dzalik kemudian lari dari Islam karena hanya saling membanggakan apa keturunan. Nah, itu tadi orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran dan bil hadinil, orang yang berbuat kejahatan tadi. Nah, kita hindarkan itu ya. Sekali lagi Allah memberi kita pelajaran bagaimana tausiah kebaikan itu harus diikuti dengan perilaku kebaikan juga. Saya rasa itu, monggo kalau ada yang mau disampaikan. Silakan. Izin Gus, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan. Wow, ngapunten Gus, yang terkait logika yang mukim duluan, wow Gus. Jadi ini pendatang mau bawa yang menurutnya baik, ternyata bagi yang sudah mukim, dia juga ingin mempertahankan kebaikan versi dirinya. Dan itu cara menemukannya, ngapunten, dereng anu Gus, dereng paham. Jadi kalau yang dimaksud ayat ini, di ayat yang 25 ini kan antara hak dan batal yang pasti jelas ya. Sudut pandangnya Abu Jahal dan teman-teman menganggap bahwa Rasulullah lah yang sesat dan perusak tradisi. Sementara sudut pandang Rasulullah pakai sudut pandang Allah bahwa apa yang dilakukan Abu Jahal dan Abu Lahab itu sudah jauh melenceng dari kebenaran gitu. Jauh. Nah, sebenarnya Rasulullah juga punya hak ya, karena Rasulullah orang Mekah asli, ya. Artinya orang mukim juga sebenarnya Rasulullah itu. Tetapi ketika Rasulullah sudah hijrah ke Madinah, kan kemudian Rasulullah dianggap sebagai orang luar yang kalau datang ke Mekah dianggap pendatang gitu. Sebenarnya kalau dirunut dari aslinya Rasulullah juga punya hak untuk mengupayakan agar Ka'bah itu lurus kepada yang hak gitu. Tapi ketika Rasulullah sudah hijrah, lalu statusnya menjadi berubah kan, dianggap pendatang ketika datang ke Mekah. Nah itu di masa lalu sudah jelas mana yang hak, mana yang batal. Karena memang itu antara menyembah arca dan menyembah Allah. Atau menyembah arca sebagai wasilah, dan yang Islam menyembah Allah langsung tanpa wasilah. Nah tapi kalau sekarang misalnya, persoalannya agak lebih pelik dan rumit ya. Kenapa? Karena misalnya orang datang, kita punya masjid gitu ya. Lalu ada orang datang, lalu ingin membuat ritual atau membuat peribadatan yang berbeda dengan apa yang kita lakukan. Maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di sini. Garis tegasnya adalah selama mereka masih dalam koridor sunnah, di mana sholatnya kalau maghrib ya 3 rakaat, isya 4 rakaat, wudunya ya seperti itu, tidak wudu dari alkohol misalnya.
ya kan? Kemudian tetap takbirnya seperti itu. Tetapi kalau hal-hal yang sifatnya furu'iyah, hal-hal yang sifatnya masih bisa ditolerir karena sama-sama ada dasarnya misalnya, yang Rasulullah kunut atau tidak kunut itu kan pernah juga dilakukan. Maka hal-hal seperti itu kita harus tetap memberikan jalan untuk silahkan monggo. Tapi kalau hal-hal yang sifatnya bid'ah, apalagi sudah syirik, ya yang punya masjid tetap berhaklah menolak. Dan dia tidak akan termasuk wa yasuddu an sabilillah. Karena apa? Ya koridornya jelas, koridornya adalah apa yang tidak melanggar syariat. Tapi kalau kemudian saya mau pinjam masjidnya, mau bikin apa? Mau bikin peringatan Hari Besar Islam. Apa kegiatannya setelah ceramah joget koplo? Ya berat dilarang lah. Itu sudah mencampur adukkan yang hak dan yang batil kan itu. Saya mau pinjam masjidnya, mau bikin apa? Mau bikin pesta ulang tahun, nah, kan sudah melanggar jauh. Nah, tetapi kalau kemudian saya permisi mau sholat ya, saya sama rombongan. Oh ya, monggo silakan. Memang duhur ya, dan waktunya memang waktu duhur dan 4 rakaat ya sudah silakan. Asalkan rukuknya ya tetap seperti itu. Tapi kalau rukuknya kemudian dengan salto, ya setelah sholat kita ingatkan. Jadi begitu. Kan memang ada, ya betul Pak Bakrul, kan sekarang orang aneh-aneh ya. Saya ngomong dengan salto kenapa ya? Karena misalnya 23 rakaat 5 menit itu kan salto kan. Jadi menurut saya gimana gitu. Jadi bagaimana kita pinter-pinternya. Ada masjid di Bali itu yang mulai menerapkan itu. Jadi bagaimana mereka memberikan hak kepada beberapa ormas Islam yang meskipun berbeda, sedikit berbeda dalam hal kaifiyah ya. Tapi mereka diberi hak semuanya untuk menjadi imam atau berkegiatan di situ. Dan memang masjid itu selama sekali lagi garis besarnya itu tidak bid'ah ya, dan apalagi tidak syirik atau mencampur adukan yang hak dan yang batil. Begitu Pak Naufal. Gus, matur suwun. Siap. Izin Gus. Ya Mbak Dia. Apakah termasuk dalam perbedaan yang ini apa namanya tangan gitu Gus? Perbedaan tangan itu juga ada dalilnya nggih? Ketika Perbedaan ada apa? yang perbedaan naruh tangan tuh, ada yang di depan dada, Oh di ya. depan perut, ada yang lurus. Ya, perbedaan naruh tangan itu memang madhab ya. Kalau secara hadis memang hanya ada 2, yakni di dada sama di atasnya pusar ya. Saya belum menemukan hadis yang misalnya ada sholat lalu tangannya di bawah pusar. Itu kayak orang pegang sakit perut gitu kan. Itu saya belum menemukan kalau hadis itu. Dan hadis yang kemudian Rasulullah tidak menyedekapkan tangan. Ada kan beberapa mazhab yang nggak pakai bersedekap tapi tangannya lurus kayak orang berdiri gitu aja. Nah itu yang kalau sejauh yang saya tahu itu pendapat mazhab ya. Wallahu a'lam berdasarkan hadis apa, tapi saya belum menemukan. Tapi kalau perbedaan yang antara di sini sama di tepat di atas lurus itu memang ada hadisnya. Tapi kalau yang di bawah pusar itu saya belum menemukan. Saya bilang saya belum ya. Bisa jadi ada tapi saya belum menemukan. Terus siapa lagi yang kemudian lurus tanpa sedekap. Itu karena kalau nggak salah mazhab Hanafi atau yang daerah Maroko sana itu pakai itu. Nah itu saya enggak tahu berdasarkan dalil apa, tapi ya kalau mazhabnya mereka begitu ya monggo saja, silakan saja ya. Kalau ada orang gitu di samping kita sholat nggak usah dilirik ya. Iki opo, nggak usah gitu. Ya sudah kita fokus pada sholat kita aja. Karena sekarang macam-macam. Saya pernah juga itu misalnya di bandara itu. Namanya bandara kadang sholat sendiri-sendiri ya. Nah di sholat itu kemudian ada orang yang sholat lalu sebelum sholat itu naruh batu di sana gitu. Lalu sujud di atas batu itu. Ya saya tahu itu dari aliran mana, tapi saya nggak tanya juga nggak apa ya. Nanti diingatkan ya marah ya daripada itu. Nah untuk yang sedekap tadi
Itu sejauh yang saya tahu. Ya, ada beberapa yang perbedaannya itu antara yang di dada sini sama yang di atasnya pusar, lurus gitu. Nah, tapi itu saya tahu hadisnya. Tetapi kalau yang di bawah pusar, yang pas itu saya belum tahu. Rasulullah pakai seperti itu, apakah ada atau dalilnya dari apa. Kemudian yang sama sekali tidak sedekap, itu saya juga belum menemukan. Tapi saya tahu itu ada beberapa mazhab yang kalau nggak salah Hanafi ya, itu memakai itu. Dan di beberapa negara kayak Maroko kalau nggak salah itu pakai seperti itu. Jadi kalau sama di sana masjidnya ya mereka akan nggak ada yang sedekap, malah kita yang ketampak sing jadinya. Tapi ya monggo aja. Kalau Gus datang ke Australia bisa lihat macam-macam begitu Gus. Dan kita sholatnya di dalam satu masjid seperti itu. Kecuali yang Syiah. Sebenarnya Syiah punya masjid sendiri dan biasanya sebenarnya mereka sebenarnya di Indonesia juga sudah ada beberapa yang begitu. Saya pernah menemukan juga di Indonesia itu sudah ada beberapa yang sudah mulai dengan tanpa sedekap itu macam-macam ya. Ada yang di atas dada, ada yang itu. Nah, sekarang udah macam-macam. Syiah pun sudah mulai kelihatan di sini. Meskipun mereka belum punya masjid yang secara terang-terangan miliknya sendiri. Nggak tahu ya di Bogor apa sudah ada. Kan di Pasuruan dan di Bogor itu sudah ada. Tapi wallahu alam seperti apa. Tapi yang jelas di Indonesia sudah mulai juga, ya. Selain di Australia, di Indonesia juga sudah mulai banyak itu ragam bisa kita lihat. Tapi ya kita fokus pada kita. Kalau mereka memang ingin berdiskusi dan bisa kita ajak saling mengingatkan ya yuk, tapi kalau enggak ya sudah. Monggo aja lah. Itu kan daripada berkonflik. Saya rasa itu kajian kita pada bagi Pak Bakhrul. Ya Pak Bakhrul. Saya tidak memberikan pendapat, cuman saya pernah ketemu yang di Sawangun itu ya, yang dituduh oleh masyarakat sekitarnya itu sebagai aliran sesat. Ya walaupun saya lihat di koran-koran maupun yang pernah diselesaikan di sana oleh Muspika atau oleh pejabat di sana, kepolisian, kejaksaan, bahkan majelis ulama. Tapi kelihatannya tidak selesai gitu, mereka dari pihak pemerintah itu tidak pernah memberikan penjelasan kepada masyarakat. Karena pada tahun 2023 saya ke sana itu, stigma itu masih nempel di SPA Tarulangun. Karena pada saat saya tanya, Mas, di mana tempatnya pondok SMA? Oh, tidak tahu. Tapi ketika saya berbalik itu, ya ngomong sama temannya apa yang sesat itu ya gitu. Jadi cerita yang ada di Lamongan tidak di Tarulangun. Ini sambil melengkapi apa yang ditanyakan Mas Novel tadi. Jadi kalau menurut saya bentuk kecemburuan aja itu. Bentuk kecemburuan di sana itu ada pondok yang cukup terkenal lah gitu. Mungkin dan yang di sana diada-adakan di Enggak. tidak gitu. Jadi ya memang jadi kita tidak bisa benar-benar sebagus apapun kita berbuat itu pasti ada orang yang tidak suka ya. Jadi fitnah tentang SPMA itu udah sejak dulu, dan menurut saya ya kita harus sadar lah, para nabi yang jelas-jelas nabi aja difitnah, apalagi kita yang tidak nabi ya kan gitu. Ya sudah, jadi menurut saya bukan kok kemudian membenarkan yang memfitnah, tetapi kita ikhlaslah Allah memberikan ujian itu. Sekarang ya memang itu menjadi seleksi alam bagi yang memang benar-benar ingin mencari kebenaran, pasti tidak langsung percaya kemudian melakukan tabayun. Tapi bagi yang memang tidak punya jatah baik ya kemudian diterima apa adanya, ditelan mentah-mentah menjadi racun dalam pikirannya. Kita doain aja. Ya, kita doain semoga Allah menyembuhkan dari racun-racun itu. Insya Allah SPMA tetap
berdiri dan berjalan di rel yang Allah gariskan dalam Quran dan Sunnah. Semoga Allah merahmati kita semua menuntun kita dalam siratal mustaqim bil akhirah. Minallahu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal ahya'i minhum. Allahumma atina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa barik lana fi ma a'tayta wa qina syarra ma qadayta fa innaka taqdi wa la yuqda alayka. Astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma tawfa'na al-bala wal wabala wa qadam fistin min al-jinni wa syaitan wa farrafana najina wa lina sa'fin. Rabbana mana faktubna ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Anta mal fasiqun fasiqin anta mal fasiqun. Rabbi a'udzu bika min al-jahdi syaitan wa dzikra. Allahumma ta'ala nabiyya rahmatika Allahumma zidna rahmatan wa qadana ta'ala wa fadada wa rahmatan. Allahumma afri lana sabra wa sa'idana wa nafsan wa kafirna wa sama. A'udzu billahi min syaitanir rajim wal badar ka syaqwa sirwa wa shamata ma hada Allahumma salli. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Qur'an. Ja'alna imama wa nur. Aman. وعلمنا منه ما جهلنا وزدنا تلاوته Ya